Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan peralihan pegawai dari Kementerian Agama ke kementerian yang baru dipimpinnya ini bisa segera rampung. Irfan tak ingin serampangan menempatkan pegawai di Kementerian Haji dan Umroh ini. Ia bahkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kejaksaan untuk menilai rekam jejak calon anak buahnya itu. Ia mengatakan untuk kebutuhan di pusat saja sekitar 600 pegawai, sehingga untuk saat ini masih kurang. Irfan mengatakan kemungkinan akan mengambil dari kementerian dan lembaga yang lainnya. Tak hanya di tingkat pusat, imbas dari peleburan ini juga berdampak ke daerah. Ia mengatakan di sejumlah daerah akan ada kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh. Irfan menegaskan, Kasih dan Kabid yang baru dilantik tidak bisa serta-merta menjadi kepala Kanwil Haji dan Umroh. 200 miliar, 100 miliar ternyata nggak dipakai, bahkan oleh jamaah haji nggak kepakai, Pariaman nggak dipakai. Kemudian ada beberapa daerah yang benar, jadi beberapa asrama yang seperti itu sudah terbangun tapi nggak terpakai, yang akan bergeser ke Kementerian Haji. Kami minta tim inspektorat kita untuk memastikan bahwa proses pembangunannya beres. Setelah pengecekan ini apa catatannya? Yang mana? Dari kamar, kemudian aula dan ini dapur. secara umum bagus. Ya saja tentu pemaksimalannya juga yang pemaksimalan fungsinya harus kita tingkatkan. Walaupun PNBP-nya masuk target, tapi saya yakin kan targetnya masih rendah. Kita akan tingkatkan targetnya supaya artinya bisa disewakan untuk penginapan gitu, Pak? Seharusnya bisa. Bahkan kalau perlu jangan pakai asrama-asrama. Hotel Arofah, hotel apa gitu. Ubah nama gitu, Pak? Menghilangkan kesan bahwa asrama haji dianggap murah, kumuh, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Yang jelas kepemilikan tetap kepemilikan kementerian. Pak, kapan seluruh bidang haji dan umroh di Kanwil Kemenak ini beralih ke sini, Pak? Kita berharap Desember ini sudah selesai. Kita awali yang di pusat sudah mulai penyiapannya sudah diadakan tes untuk itu. Nama-nama yang lolos itu sudah kita serahkan ke KPK maupun Kejaksaan untuk di-track bahwa mereka benar-benar layak, tidak ada kasus, tidak ada masalah, dan insya Allah akan segera. Setelah itu kita tambah kebutuhan lain di luar PHU. Karena kebutuhan kita di pusat itu sekitar 600-an, dari PHU sudah 300-400, jadi masih kurang banyak. Kita akan mencoba mengambil dari beberapa kementerian lembaga di luar. Kalau di daerah otomatis beralih ke daerah gitu, Pak? Sebagian besar akan otomatis beralih Kanwil, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tidak ada kasus, tidak ada masalah, bukan kabit atau kasih yang baru dipindah buru-buru karena proses Kementerian Haji ini, dan saya catatan-catatan yang akan kita lihat. Ini kan sudah ada Kementerian Haji, boleh Kanwil untuk memutasi, Pak Menteri? Mutasi haji kayak contohnya yang Lombok Tengah kemarin itu. Secara etika harusnya nggak boleh. Etika, ya. Walaupun kewenangan saya kan, tapi etikanya ya janganlah. Karena itu saya sampaikan ke Tuan tadi, kalau ada kabit kasih haji yang baru, tentu tidak otomatis beralih menjadi kementerian. Apakah itu Kanwil kementerian atau kantor kepala kantor kementerian yang baru, kita cek alasan pemindahannya. Kalau alasannya masuk akal, kenapa tidak? Tapi kalau alasannya nggak masuk akal, tunggu dulu. Ini kemarin tertanggal 12 September untuk mutasinya itu. Nah, itu seperti itu nanti kita pelajari. Itu nggak bisa SK-nya itu dia,
digugurkan atau apa gitu? Kita pelajari ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.